Kepada para pembela Miftah, silahkan jelaskan bagaimana Miftah percaya dengan bualannya Lutfi bin Yahya yang mengkoneksikan nasab Miftah dengan istrinya yang bernama Salma, lalu dicantolkan ke leluhur pribumi Kiai Ageng Muhammad Besari, yang itu adalah trah dari Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, bermunculan para pembela Miftah. Oke lah, kalau persoalan es teh dianggap selesai, memang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Toh Miftah juga sudah menerima apa yang menjadi akibat, bahkan harus mundur dari jabatan bergengsi sebagai utusan khusus presiden. Cuma yang nggak enak memang lagi-lagi para pengkritisi terhadap persoalan keumatan dianggapnya sebagai pembenci. Dalam konteks Miftah, para pembelanya juga tidak lepas justru para mukibin Khabib yang memang terbiasa inferior di hadapan para Khabib, lalu menganggap junjungan dan komunitasnya tidak bisa tersentuh oleh siapapun, bahkan cenderung menyalahkan terhadap orang yang mengkritisi. Kalau persoalan es teh sudah dianggap kering, mari kita lihat juga bagaimana Miftah menjadi korbannya Lutfi bin Yahya, percaya begitu saja atas narasi palsu yang dibangun oleh Lutfi bin Yahya bahwa Miftah ada hubungan nasab dengan istrinya yang bernama Salma, lalu ke atas dicantolkan kepada Kiai Ageng Muhammad Besari. Nalar mana sebenarnya yang bisa kita terima seorang Miftah yang pribumi, Salma yang keturunan imigran Yaman, lalu dicantolkan sebagai seolah-olah saudaranya Miftah dan diframing sebagai seolah keturunan Brawijaya melalui jalur Kiai Ageng Muhammad Besari. Ini kalau bukan akalan-akalannya Lutfi mau merubah sejarah dan trah pribumi, apalagi? Silahkan para pembela Miftah untuk menjelaskan ini semua, yang efeknya tentu secara pribadi Miftah sendiri, karena kepercayaan dongengnya Lutfi, mohon maaf, karakternya juga tidak jauh berbeda dengan para kabaib yang sedikit sering membanggakan tentang nasab, tentang keturunan leluhurnya, lalu secara otomatis menganggap rendah orang lain yang seolah-olah kemuliaan seseorang itu hanya dinilai dari satu hal yang tampak. Apakah itu status sosial, ataukah catatan sejarah leluhurnya, ataukah tampilan seolah-olah dia adalah orang yang hebat. Semua akhirnya menjadi tolak ukur kepribadian seseorang. Dan karena Miftah adalah seorang tokoh, tentunya hal yang sedemikian juga akan ditampilkan dalam bentuk perilaku dan diajarkan kepada orang lain. Sebenarnya ini yang menjadi keprihatinan banyak orang. Dalam istilah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, yad'una ila kitabillah wa laisu minhu bisyai'in. Banyak orang yang berpose
Banyak orang yang berpenampilan seolah-olah sedang berdakwah tanpa dia sadari sebenarnya tidak sedikit pun dia menjadi bagian dakwah itu tersendiri. Boleh saja orang meraih prestasi, membangun sebuah kekuatan sosial politik, tapi semuanya secara bertahap dan dipersiapkan. Kapasitas seseorang harus juga disesuaikan dengan apa yang dia sandang. Dan hal yang lebih penting lagi, bahwa kita hidup bukan di ruang hampa. Kita hidup berkoneksitas dengan bermacam-macam berbagai bentuk karakter orang per orang, yang bisa saja seseorang berpura-pura sedang memainkan peran-peran keagamaan, tapi dia tertipu. Bisa saja tertipu atau tidak tahu, atau justru sengaja menjadi bagian orang-orang yang hanya memikirkan pribadi dan klannya saja, komunitasnya saja, dengan berpura-pura sebagai seolah-olah pahlawan. Tentunya banyak juga orang-orang yang ikhlas di kampung-kampung, di musola-musola, yang dengan tekun mendampingi masyarakat, mengajarkan alif bata, mengajarkan tauhid, membina masyarakat untuk bisa sholat tanpa pernah berpikir tentang hal-hal duniawi. Orang-orang seperti itulah yang jauh lebih lama sebenarnya menghiasi dan mendampingi diri kita. Jadi bukan para gabaib yang tahu-tahu nongol, tahu-tahu kita kenal sudah dewasa, lalu kenapa kok harus seolah-olah mereka itu lebih super daripada pribumi-pribumi komunitas kita sendiri yang sudah lama berproses membentuk karakter kita sampai hari ini. Tentunya hal yang sedemikian sudah harus dihentikan. Kembalilah ke jati diri kita sebagai orang Nusantara yang memiliki jiwa kesatria dan kemandirian, bukan merasa rendah diri di hadapan bangsa lain, bukan merasa rendah diri di hadapan orang yang telah nyata-nyata berbohong, mengaku keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata palsu dan menyebarkan rasisme, menganggap dirinya lebih mulia dari klan pribumi. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.